it feels heavier than my bones. Every heart beats like an echo, calling through a valley made of stone. Baik, shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini, alangkah lebih baik saya memperkenalkan diri. Karena peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Pada saat saya memperkenalkan diri, maka saudara-saudara, saudara-saudari boleh sama-sama memberikan apresiasi kepada saya karena saya baru pertama kali di ibadah PDPK ya. Ya, baik. Nama saya Pitonggam Lumban Tobing. Jadi memang saya susah namanya kalau yang tidak biasa menyebutkan nama saya karena itu nama asli dari Batak sana, kata papa saya kan gitu. Nama saya Pitonggam Lumban Tobing. Saya punya istri, Bu Rumah Tondang, punya 4 anak. Yang pertama laki, yang kedua perempuan, yang ketiga laki, yang keempat perempuan. Jadi selang-seling. Kalau di Batak itu sudah kembali modal, jadi nggak rugi sama sekali kalau menikahkan anaknya kan gitu. Jadi kalau yang merasa orang Batak pasti memahami itu. Saya salah satu dosen pengajar di STT Pokok Anggur, yang dimana saya mengajar di sana sebagai dosen yang boleh Tuhan berikan. Saya juga ada gereja saya namanya GPKI Heset, jadi Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia Heset di daerah Cikini, tepatnya karena kami masih menyewa HKBP Cikini. Ibadah kami jam 4 sore dan jemaat saya orang-orang marginal, saudara-saudara. Pemulung, tukang sampah, mereka yang jualan di Jatinegara pinggir-pinggir jalan, mereka yang jualan di Senen di pinggir-pinggir jalan, dan juga mantan napi kan gitu. Ini yang boleh saya sampaikan pada malam hari ini. Saya berharap kita sama-sama belajar akan firman Tuhan. Bisa saya screen share-nya? Bisa Bisa ya? Pak, silakan. Ya, makasih. Baik, pada malam hari ini baik, pada malam hari ini kita akan belajar satu tema yang boleh saya bilang sangat menarik ya. Karena berbicara suara Tuhankah yang kamu dengar. Jadi kalau kita bicara tentang suara Tuhan berarti ada suara yang lain selain suara Tuhan kan. Jadi kita bisa perbandingkan ada suara selain suara Tuhan. Dan ini perlu kita pelajari bersama, kira-kira suara Tuhan yang mana yang kita dengar. Apakah memang suara pribadi atau memang suara Tuhan Yesus? Atau memang hanya ikut-ikutan aja mendengar suara Tuhan padahal tidak mendengar. Dan ini yang menjadi persoalan dalam kehidupan iman kita. Kita selalu berkata, oh saya dengar suara Tuhan. Lalu kalau ditanya Tuhan yang mana yang saudara dengar? Karena pada saat kita berbicara tentang Tuhan kita Yesus Kristus, tidak bisa kita menyepelekan akan keagungannya kan gitu. Saya tertarik dari Roma pasal 10 ayatnya yang ke-17, tapi saya akan membacanya di dalam hari ini. Nah, kita akan baca bersama, saudara-saudara boleh baca di sana. Dari Roma pasal 10 ayat 17 berkata demikian. Jadi iman tumbuh dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu tumbuh dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, dari Roma pasal 10 ayat 17. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang mendengar, berarti di sini kita harus bisa memberikan sebuah pemahaman, atau kita bisa memahami bahwa pada saat kita mendengar, apa yang harus kita lakukan kan gitu. Pada saat kita berbicara ingin mendengar suara Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Karena kalau kita berbicara tentang suara Tuhan, dan itu yang harus kita telaah dalam iman kita. Tidak sembarangan kita mendengar suara Tuhan. Tidak boleh sembarangan kita mendengar suara Tuhan. Karena apa? Uji kebenarannya.
Firman Tuhan katakan, ujilah setiap apa yang kita dengar. Ujilah setiap apa yang diajarkan. Sehingga pada saat kita diuji, maka kita boleh yakin bahwa itu adalah suara Tuhan. Ya. Namun sebelum kita beranjak ke sana, saya ingin memberikan sebuah pemahaman latar belakang dari kitab Roma. Mungkin saudara-saudara sudah sering mendengar, tapi saya ingin mengangkat kembali sebelum kita belajar dari Roma pasal 17, Roma pasal 10 ayat 17. Nah, kita bicara tentang latar belakang kitab Roma. Paulus pada dasarnya belum pernah ke Roma, kan gitu. Jadi pada saat dia menulis suratnya kepada jemaat di Roma, dia belum pernah berjalan ke Roma. Tapi pada saat dia menulis suratnya untuk Roma, Paulus itu berada di kota Korintus, dan itu menjadi perjalanan misi yang ketiga. Jadi ini dulu kita pahami. Kita pahami dulu dasarnya, kita pahami dulu kenapa Paulus harus menulis Roma pasal 10 ayat 17. Jadi saya mengangkat kepada kita bahwa ada latar belakang dari kitab Roma, di mana Paulus belum pernah mengunjungi kota Roma, dan keberadaan Paulus pada saat itu di Korintus dan saat dia menyelesaikan perjalanan misi yang ketiga. Jadi kalau kita bicara Paulus ini orang misi. Paulus ini orang yang gagah, yang kuat, yang berani karena dia orang misi. Jadi kalau kita bicara tentang orang misi, maka dia harus mampu melakukan atau mengajarkan pemahaman tentang Kristus. Gitu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita bicara kitab Roma, kita bicara Paulus orang misi, dan dia sangat misionaris, di mana dia memberikan pengajaran tentang Kristus, dan dia sangat teruji pada saat imannya tentang Yesus Kristus. Nah, kalau gitu apalagi kita lihat. Nah, penduduk di Roma itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Jadi campuran. Jadi kalau kita bicara kitab Roma, penduduk di Roma itu orang-orang campuran. Orang-orang Yahudi atau orang-orang Yahudi, yang dimana kota Roma itu adalah pusat perdagangan yang paling besar dan paling diminati oleh siapa saja yang datang ke kota Roma. Jadi ini dulu kita pahami latar belakang dari kitab Roma. Nah, setelah itu apalagi? Apa yang menyebabkan Paulus menulis Roma pasal 10 ayat 17? Ini harus kita lihat, ini harus kita pahami di dalam sebelum kita belajar bagaimana kita mengenal dan mendengar suara Tuhan. Nah, yang Paulus lihat dalam Roma pasal 10 ayat 17, dia mengatakan demikian. Ini adalah puncak argumentasi Paulus mengenai keselamatan melalui iman. Jadi Roma pasal 10 dan ayat 17, Paulus memberikan sebuah argumentasi kepada orang-orang di Roma bahwa keselamatan itu harus melalui iman. Berarti kalau kita bicara keselamatan, kita bicara siapa yang menyelamatkan kita, dan kita bicara siapa yang akan memberikan pemahaman dalam kehidupan kita. Dan itulah yang harus kita lakukan supaya kita tetap mendengar suara Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Jadi kita bicara tentang Paulus, kita bicara tentang Roma pasal 10 ayat 17. Paulus mempunyai argumentasi pada saat itu penduduk di Roma, walaupun mereka begitu banyak multidimensi di sana, Paulus mengajarkan bahwa keselamatan hanya melalui iman. That's it, gak ada yang lain. Jadi kita bicara tentang keselamatan, kita bicara tentang mendengar suara Tuhan. Kalau kita tidak diselamatkan di dalam Yesus Kristus, maka kita adalah orang yang sama juga bohong. Coba kita belajar dari 4 hukum rohani, bagaimana kita dipimpin di sana, dituntun di sana untuk mencapai keselamatan yang luar biasa. Ya, saudara-saudara, karena pada saat kita belajar tentang 4 hukum rohani, kita diajarkan sebelum kita menerima Tuhan Yesus, sebelum kita diselamatkan, kita harus ngapain dulu, kita harus berbuat apa dulu. Maka pada saat ini, pada malam hari ini, saya menekankan atau kita sama-sama belajar bahwa Paulus adalah orang yang berjalan melalui iman. Pada saat itu dia juga menyampaikan kata keselamatan. Nah, bicara tentang firman Tuhan kita atau tema kita pada malam hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya coba bagikan kepada kita pada malam hari ini. Yang pertama, ada kata suara Tuhan. Ya, saudara-saudara, kita bicara pada malam hari ini tentang suara Tuhan. Suara Tuhan itu apa sih? Suara Tuhan itu bagaimana sih? Apakah suara Tuhan itu kasar, atau suara Tuhan itu stereo, atau suara Tuhan itu mono? Kan gitu.
Kita bicara tentang suara Tuhan pada malam hari. Kalau kita bicara tentang suara Tuhan atau kita belajar tentang suara Tuhan, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Dalam bahasa Yunani itu tidak menjadi satu kesatuan tapi dipisah. Ada suara yang dimana adalah pon, jadi bahasa Yunani adalah pon, itu adalah sebuah kata yang bisa diterjemahkan suara, bunyi, ucapan, panggilan. Ya. Jadi kalau kita bicara suara Tuhan, kita bagi dulu dua, antara yang satu suara dan yang satu Tuhan. Jadi kalau dalam bahasa Yunani suara adalah pon. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang punya handphone, itu mengambil dari bahasa Yunani pon, yang dimana kita bisa mendengar lawan bicara kita pada saat ini. Ya, jadi kalau kita bicara suara Tuhan berarti kita bicara tentang suara, bunyi, ucapan, dan panggilan. Nah, ini yang perlu kita lihat. Kenapa? Karena pada saat kita tahu itu suara Tuhan, maka kita tahu itu bunyinya Tuhan. Pada saat kita bicara suara Tuhan, maka kita tahu bahwa itu Yesus Kristus yang memanggil kita. Kenapa? Tidak mungkin gembala tidak mengenal domba-dombanya. Jadi kalau kita bicara suara, kita bicara pon. Pon itu suara, bunyi, ucapan, panggilan. Yang dimana itu adalah Tuhan. Nah, kita lihat dalam hal yang kedua, ada kata kurios, kyrios, yang artinya adalah Tuhan, Tuhan sang pemilik. Ya, saudara-saudara. Jadi kita bicara tentang suara Tuhan, kita bicara yang pertama tentang suara, yang dimana bahasa Yunani adalah pon. Yang kedua kita bicara tentang kurios, yang dimana tentang Tuhan atau Tuhan sang pemilik, yang dimana bahasa Yunaninya adalah kyrios atau kurios. Jadi kalau kita berbicara tentang suara Tuhan, suara suara Tuhan itu suara milik Tuhan, bukan dari suara di luar milik Tuhan. Jadi kalau kita mau mengerti tentang suara Tuhan, bahwa itu adalah suaranya Tuhan, itu milik Tuhan, itu kepunyaan Tuhan, dan di luar itu bukan suara Tuhan. Nah, ini yang perlu kita lihat, ini yang perlu kita teliti pada malam hari. Kira-kira gimana sih bunyi suara Tuhan, atau apa yang harus kita lakukan sebagai murid Tuhan, sebagai pengikut Kristus? Apakah kita memang sudah mendengar suara Tuhan dengan benar atau tidak? Atau apakah kita memang sudah tahu itu suara Tuhan atau tidak? Ya, saudara-saudara, jadi saya ingin mengulang kembali bahwa suara Tuhan itu ada dalam dua bagian, pon dan kurios, yang artinya suara sang Tuhan atau suara milik Tuhan, bukan suara di luar milik Tuhan. Ini yang kita pahami dulu, ini yang kita harus lihat dulu. Jadi kalau kita bicara tentang suara Tuhan, kita pasti akan tahu itu suara Tuhan. Ada satu, kalau Bapak saudara-saudara sudah pernah ke Israel, saya waktu itu pernah ke Israel, itu ada satu tempat, ada domba dan ada gembalanya. Dan pada saat saya di sana diberikan kesempatan oleh yang punya domba, coba panggil Pak Abuna. Jadi kalau pendeta di sana namanya Abuna, panggil Pak Abuna. Bagaimana caranya supaya domba itu bisa datang? Saudara-saudara, pada saat saya coba panggil bagaimana caranya, mau panggil krek-krek-krek, mau begini, nggak datang deh. Kawan-kawan juga pada saat itu tuh juga nggak datang. Tapi begitu gembalanya memanggil, dombanya langsung lari. Luar biasa, saya bilang itu. Itu juga dalam kehidupan kita. Di saat kita mendengar suara Tuhan, maka kita tahu itu Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat kita belajar tentang Yesus, maka kita tahu bahwa Yesus itu sangat mengasihi kita. Yang lain apa kita ingin lihat? Nah, apa yang harus saudara-saudari siapkan untuk mendengar suara Tuhan? Yang pertama hati. Boleh dibacakan kalau Bapak saudara-saudara Amsal 4 ayat 23, siapa yang mau bacakan silakan supaya nggak monoton. Ya, Ada yang bisa bacakan? saya bacakan Pak. Terima kasih. Amsal 4 ayat 23. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Baik, terima kasih Ibu Weni. Apa yang dikatakan Amsal? Jagalah hatimu dari segala apa Bu tadi Bu? Kewaspadaan. Iya. Apa yang perlu kita jaga? Hati atau pikiran? Hati. Nggak ada tuh Tuhan bilang jaga pikiranmu. Enggak. Karena dari hati kita bisa memancarkan tentang kasih Kristus.
Nggak ada yang tahu hati kita. Ibu Weni, saya, dan saudara-saudari yang lain pada saat ini ikut, nggak ada yang tahu. Peribahasa katakan apa? Rambut boleh sama hitam, tapi hati nggak ada yang tahu. Tapi saya yakin di sini tidak ada hatinya yang tidak tahu, atau tidak ada hatinya yang dengki, dongkol, jengkel, kesal, kan gitu. Ya, saudara. Jadi apa yang kita harus siapkan untuk mendengar suara Tuhan? Yang pertama, hati. Kenapa kita bicara hati? Karena hati itu merupakan pusat kehidupan. Bicara tentang hati, hati itu merupakan pusat kehidupan. Batin yang menentukan sikap, ada karakter, ada keputusan seseorang. Jadi kalau kita bicara tentang hati, ada karakter kita di sana, ada sikap kita, ada keputusan kita. Apakah kita mau bersama Kristus atau kita di luar Kristus? Atau kita mau mendengar suara Kristus atau kita tidak mau mendengar Kristus? Kalau kita sudah punya karakter yang sudah dibangun di dalam Yesus Kristus, maka kita pasti menjaga hati. Susah atau gampang menjaga hati? Susah ya. Kalau kita bilang kita menjaga hati susah, apalagi kalau sudah tersinggung dikit, itu naik tensinya paling tinggi. Kalau yang biasanya cuma 100, 140, 120, tensinya langsung 180, 200 kalau perlu kan gitu. Tapi hati-hati, nanti meledak dia kan gitu. Jadi stroke kan gitu, saudara-saudara. Nah, kenapa kita harus tetap hati kita tenang? Karena pada saat kita berpikir positif, pada saat kita mempunyai hati yang positif, maka kita pun akan hidup positif dalam kehidupan kita. Siapapun yang kita temui, lawan kita, musuh kita, atau orang-orang yang memang membenci kita, maka kita harus menjaga hati. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Pada saat orang mengutuki engkau, pada saat orang benci engkau, tapi mintalah berkat sama dia. Ya enggak? Kira-kira bisa enggak kita minta berkat sama orang yang marah sama kita? Kira-kira bisa enggak kita minta berkat sama orang yang benci sama kita? Saya yakin 100% enggak ada yang bisa. Atau bukan enggak ada yang bisa, enggak ada yang mau. Orang dia baru selesai marahin saya kok Pak Gembala. Orang dia baru selesai marahin saya kok Pak Pendeta. Ngapain saya minta berkat sama dia? Berarti hatinya belum dijaga. Berarti hatinya belum sama Tuhan Yesus dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Ini yang paling susah. Pada saat kita dikutuki, pada saat kita dimarahi, pada saat kita dibenci, bisa bayangkan nggak? Kita harus datang sama dia, minta berkat sama dia. Ada Bapak Ibu mampu melakukan ini? Ada? Nggak ada. Atau ada yang pernah melakukan pada saat ada orang mengutuki? Bu Weni pernah melakukan itu? Pak, terima kasih sudah dikutuki. Saya minta berkatnya. Nggak ada. Kenapa? Hati kita belum dijaga. Ini memang susah. Ini satu kasus yang dimana Tuhan bilang, pada saat engkau dikutuki, pada saat engkau dimarahi, pada saat engkau dibenci, minta berkat. Kenapa? Pada saat kita menerima berkat dari dia, coba kita lihat. Berkatnya kemana? Berkatnya ke orang itu atau berkatnya ke kita? Berkatnya pasti ke kita. Kenapa? Kita sudah bisa mengampuni, kita sudah bisa memaafkan, kita sudah bisa memberikan respon yang positif, kita sudah bisa memberikan respon yang luar biasa. Karena apa? Yesus yang luar biasa. Ya saudara-saudara, yang pertama untuk bisa kita mendengar suara Tuhan, jaga hati ya. Nggak boleh dengki, nggak boleh benci, nggak boleh ada musuh. Kalau ada musuh, minta ampun sama Tuhan dan datengin. Kalau dia nggak terima, jangan salahkan. Karena apa? Kita sudah berani minta maaf dan kita minta ampun. Ya, coba dalam kehidupan suami istri. Dari Bapak Ibu, pernah nggak sama suaminya bilang, maafkan aku ya atas kesalahanku? Atau suaminya datang, oh Bu Weni, istriku minta maaf. Kira-kira pernah nggak demikian? Coba kita belajar malam hari ini. Berani nggak kita mengatakan maaf sama orang yang kita sayangi? Atau berani nggak kita mengatakan maaf sama anak-anak kita? Apakah pada saat kita meminta maaf atau pada saat kita datang ke anak-anak kita bilang maafin papa ya, maafin mama ya, kira-kira jadi keril kita? Enggak. Tapi kadang-kadang anak-anak juga mulai tidak memaafkan kita karena apa? Kita sudah tidak bisa dimaafkan kan gitu. Jadi yang pertama saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, yuk persiapkan hati kita.
persiapkan hati kita. Pada saat kita mempersiapkan hati, maka kita bisa punya sikap. Pada saat kita mempersiapkan hati, maka kita punya karakter. Dan pada saat kita mempersiapkan hati, maka kita punya keputusan bahwa Yesus bisa kita dengar suaranya. Ya, bahwa Yesus bisa kita dengar suaranya. Saudara-saudaraku, ada sebuah perumpamaan tentang seorang penjual balon dan seorang penjual telur. Ya, Bapak Ibu, kalau saya tanya pada malam hari ini, saudara-saudaraku, kira-kira mau nggak saya kasih balon? Jadi balonnya warna-warni loh, ada gambar SpongeBob, ada bentuknya SpongeBob, kapal terbang, ada yang mau nggak balon? Kenapa nggak mau, Bu ini? Udah nggak main balon lagi kayaknya. Udah nggak main balon lagi. Kalau iya, pasti gak ada yang mau balon. Padahal bagus loh balonnya, ada kapal terbang, ada SpongeBob, ada Patrick, ada mau karakter-karakter lucu. Tapi pasti nggak ada yang mau kan? Kenapa? Udah besar. Malu nanti sama cucu atau malu sama anak. Ih, udah besar, udah tua, masih main balon kan gitu. Tapi kalau saya tanya pada malam hari, ada yang mau nggak telur? Siapa yang mau telur? Pasti semua mau telur. Ya, tidak ada satu juga dari kita nggak makan telur. Jadi kalau waktu saya bikin konseling pranikah bagi mereka yang baru mau menikah, saya bilang sama mereka gini, nanti menu yang paling gampang adalah telur. Pagi hari ceplok telur, siang hari godok telur, malam hari dadar telur. Jadi satu hari makan 3 telur. Ya gitu, saya bilang paling gampang. Karena apa? Kalau kita masak yang susah-susah belum tentu kan, karena belajar. Jadi saya paling gampang gitu. Maka telur coba lihat, kulitnya bisa jadi ajukan, bisa jadi membuat sesuatu yang bagus. Putih telur bisa jadi kue, kuning telur bisa dimakan. Jadi kalau kita bicara tentang hati, yuk kita jaga hati. Bagaimana kita harus seperti telur, bermanfaat bagi semua orang. Yang kedua apa? Yang kedua, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Bagaimana kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan? Apakah kita rajin berdoa? Apakah kita rajin baca firman? Apakah kita rajin berpuasa? Atau karena kita profesional semua, orang-orang yang bergerak di dalam profesinya, ya baca Alkitabnya nantilah dirapel hari Minggu. Berdoanya nanti Pak Pendeta malam hari bersama suami, kan gitu. Tapi dekat nggak kita dengan Tuhan? Lengket nggak kita dengan Tuhan? Atau kita hanya sebatas tahu kok itu adalah Tuhan Yesus, tahu kok dia adalah juru selamat, tapi kita dekat nggak? Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, maka kita nggak bisa mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu kan sebelum menikah pasti pacaran kan? Nggak ada yang langsung menikah begitu kenal, kaulah bulan, kaulah bintang, karena aku berhutang, nggak akan langsung nikah lah, besok kita nikah ya. Nggak kan? Tapi menyalami proses. Kan gitu. Kalau memang pengen jadi istri atau suami, maka kita dekat. Apapun yang kita pelajari dari suami kita atau istri kita, maka kita dekat. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, apakah Tuhan tidak akan dekat sama kita? Pasti. Dekat berarti lengket. Dekat berarti tidak bisa dipisahkan. Dekat berarti saling terbuka. Dekat berarti saling memiliki. Dekat berarti saling menyayangi. Dekat berarti saling mencintai. That's it. Simple hidup ini. Nggak susah kok. Jadi kalau kita memang mau mendengar suara Tuhan yang benar, dekat sama Tuhan. Yohanes pasal 10 ayat 27 mengatakan bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku. Siapa domba-dombanya? Kita. Siapa gembalanya? Yesus. Jadi kalau kita memang dekat sama Tuhan, maka kita akan tahu itu suara Tuhan. Bukan suara iblis, bukan suara batin, atau bukan suara kebatinan.
Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, tunjukkan bukti apa itu ketaatan. Ya, berarti di dalam Yosua pasal 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa taat kita saat ini? Berapa persen kita taat sama Tuhan? Berapa persen kita dekat sama Tuhan? Berapa persen kita coba membangun hal-hal yang positif dalam kehidupan kita bersama orang-orang yang ada di sekitar kita? Apalagi pada saat kita bekerja di kantor, di mana kita ditempatkan Tuhan, di mana kita menjadi orang-orang yang harus menjadi saksi. Berapa persen kita taat? Apakah kita benar-benar taat bersama dengan Tuhan? Atau kita nggak taat? Atau kita hanya taat-taatan aja lah? Atau kita hanya hal-hal yang kecil aja lah? Malam ini Tuhan mengajarkan kita untuk taat. Taat setaat-taatnya, sebaik-baiknya dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita ada kekurangan. Melawan apa yang Tuhan mau. Tidak taat apa yang Tuhan mau. Tapi bukan berarti kita harus dalam hal ketakutan. Kayak gitu. Tunjukkan bukti bagaimana kita taat, bagaimana kita menjadi saksi dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, mendengar suara Tuhan sangat baik dan tidak sukar kalau kita punya hati, kalau kita punya hubungan yang dekat sama Tuhan, dan kalau kita punya ketaatan. Di saat kita punya hati, di saat kita dekat sama Tuhan, di saat kita taat sama Tuhan, maka kita sudah mendengar suara Tuhan. Sehingga pada saat kita mendengar suara Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang Tuhan mau pakai dalam kehidupan kita. Siapapun kita, apapun kita profesinya, apapun pekerjaan kita, yuk kita taat, kita dengar suara Tuhan dengan baik di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati. So I scream